Selamat adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Abang harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat semua ya. Kita bersyukur di hari ini kita bisa berkumpul kembali di ibadah kita, walaupun secara virtual tapi tidak mengurangi sukacita kita. Nah adik-adik, abang harap semuanya saat ini dalam keadaan sukacita, gembira, bergirang. Kenapa? Karena Tuhan selalu beserta kita ya. Kita awali ibadah hari ini, kita mau angkat lagu pujian Saya Bergirang. Semuanya berdiri ya. Kita berdiri sambil bertepuk tangan. Saya bergirang. Saya bergirang, mengapa bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa bergirang? Karena saya anak Tuhan. Saya bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Tersiasi Yesus tempat Tuhan, siang malam selalu bergirang. Ya, jadi kita mau mulai ibadah kita. Semuanya masih bangkit berdiri ya. Kita berdoa, kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan dan juga berterima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami terima dalam setiap kehidupan kami. Kami juga bersyukur mulai dari pagi tadi itu sudah boleh memberkati kami, sehingga di sekarang Tuhan kami boleh berkumpul walaupun secara virtual dengan teman-teman kami kakak yang masih di alam. Kami bersukacita karena kami boleh bersama memuji dan juga benarkan nama Tuhan. Bapak, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan juga berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah nanti. Tuhan pimpin, Tuhan campur tangan sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati sarana yang kami pakai, handphone, laptop dan sebagainya. Tuhan memberkati, juga Tuhan berkat jaringan kami Tuhan sehingga berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Kami berdoa, haleluya, amin. Masih ada sukacita semuanya? Masih dong, semuanya masih semangat ya. Semuanya masih bangkit berdiri. Nah kita kembali bernyanyi, kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Kita bernyanyi jalan serta Yesus. Nanti ada gerakannya ya, setiap ada kata jalannya. Nanti adik-adik hadapnya balik ya, pertama kanan dulu. Nanti kalau ada jalannya baru putar balik lagi. Oke? Kita semuanya bernyanyi dengan semangat. Ayo gerak, ke kanan dulu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tutang dong buat kita semuanya. Jadi semuanya semangat ya. Nah sekarang adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan dengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Semuanya boleh jaga sikapnya. Duduk yang rapi, tidak ada yang sambil makan ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi, tetap setia. Selidiki aku. Selidikilah aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi
setelah sekali lagi dengan semangat. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapat ya. Kau dapati aku tetap setia. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Gimana sikap berdoa yang baik? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, karena Bapa telah berkati kami dari awal hingga pertengahan ibadah ini ya Bapa. Kami juga sudah memuji nama-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkati setiap kami agar kami menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Kiranya juga apa firman-Mu yang akan kami dengar nanti bisa kami pahami dengan baik. Terima kasih ya Bapa, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau membaca firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari kitab Ayub. Ayub itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Iya benar, Ayub itu perjanjian lama. Mari kita baca firman kita hari ini dari Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Kita baca bareng-bareng ya. Ayat 4. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah saleh. Apa? Saleh. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah saleh. Nah adik-adik, mungkin ada yang belum tahu ya atau belum ngerti apa artinya saleh. Artinya saleh itu adalah pertama, dia takut akan Tuhan. Bisa juga artinya jadi anak baik. Saleh juga artinya anak yang rajin. Rajin berdoa atau rajin baca firman Tuhan. Dan juga rajin ke gereja. Kalau misalnya kakak bilang kata saleh, adik-adik jawabnya takut akan Tuhan, anak baik, dan anak rajin. Oke? Kita ulangi lagi ya. Kalau kakak bilang kata saleh, adik-adik jawabnya takut akan Tuhan, anak baik, dan anak rajin. Oke? Nah, kakak sekarang mau tanya, apa artinya saleh? Oke, sekali lagi ya. Apa artinya saleh? Wah, anak KKR pinter semua ya ternyata. Semuanya bisa jawab. Nah, adik-adik, sesuai dengan firman yang sudah kita baca hari ini, yang diambil dari kitab Ayub, kakak mau menceritakan sedikit tentang kisah si Ayub. Mungkin beberapa dari adik-adik udah ada yang tahu ceritanya ya tentang si Ayub. Ayub ini adalah seorang laki-laki dari tanah, ada yang tahu?
Iya, Ayub ini seorang laki-laki dari tanah Us. Ayub punya 10 anak. Banyak ya anaknya, ada 10. Ada 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Terus Ayub juga punya banyak ternak. Apa aja Kak ternaknya? Dia punya 7.000 kambing domba. Dia punya 7.000 ekor kambing domba. Terus dia juga punya 3.000 unta. Dia juga punya 500 pasang lembu. Dia punya juga 500 keledai betina. Banyak banget ya ternaknya Ayub. Kaya banget ya Ayub ya. Bener adik-adik. Ayub ini adalah orang terkaya dari belahan timur. Tapi walaupun Ayub ini orang yang terkaya di belahan timur, Ayub ini terkenal juga orang yang saleh dan jujur. Dia terkenal takut akan Tuhan. Dia menjauhi semua kejahatan walaupun dia adalah orang kaya. Kenapa Ayub takut akan Tuhan? Karena Ayub sangat mengasihi Allah. Ayub selalu mendengarkan kehendak Allah. Dia selalu hidup dengan mengikuti kehendak Tuhan. Ayub juga tidak pernah berbuat jahat. Dia selalu berbuat baik. Ayub ini sangat menjauhi hal-hal yang membuat Tuhan ini sedih. Ayub selalu menjauhi hal-hal yang jahat. Padahal dengan kekayaannya, Ayub bisa aja tergoda dengan hal-hal yang jahat. Tapi apa? Ayub menjauhi semua godaan untuk berbuat jahat karena dia sangat mengasihi Allah. Nah, adik-adik, pada suatu hari, anak Ayub yang laki-laki ada berapa? Ya, ada 7 anak Ayub. Mereka mengadakan pesta. Di pesta ini mereka mengadakan acara makan dan minum. Dan biasanya mereka mengadakan pesta ini secara bergiliran, satu persatu di rumah masing-masing. Mereka juga mengundang saudara mereka yang perempuan. Ada berapa saudara perempuannya? Iya, ada 3. Jadi, semua anak Ayub 10-10-nya mengadakan pesta. Mereka makan dan minum bersama-sama. Setelah acara itu selesai, acara pesta itu selesai, Ayub memanggil anaknya. Ayub ngapain Kak? Ayub memanggil anaknya. Ayub memanggil anaknya untuk mengajari mereka dan menasehati mereka. Apakah selama tadi pesta mengadakan acaranya, anak-anaknya berbuat dosa atau enggak? Apakah anak-anaknya tanpa disadari melakukan kesalahan atau saling menyakiti satu sama lain? Setelah itu, mereka berdoa bersama-sama. Ayub mengajak anak-anaknya untuk berdoa karena Ayub takut kalau misalnya anak-anaknya melakukan dosa. Ayub takut sama Tuhan. Jadi mereka berdoa bersama-sama. Ini juga sebagai bukti adik-adik bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh. Kenapa? Karena Ayub mengajak anak-anaknya berdoa bersama. Karena takutnya akan Tuhan ini. Dia takut anak-anaknya berbuat dosa atau mengecewakan hati Tuhan. Pada keesokan harinya, bangunlah Ayub pagi-pagi. Lalu dibawanyalah 10 dombanya dan dipotongnya. Setelah dipotong, ditaruh Ayub di atas mezbah, lalu dibakarnyalah domba-domba ini sebagai korban bakaran. Korban bakaran ini sebagai tanda minta ampun bahwa anaknya yang 10 orang yang sudah berpesta itu tidak sampai berdosa di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, itu tadi dia cerita tentang kesalehan Ayub. Karena Ayub sangat sayang sama Tuhan, dia sangat mengasihi Tuhan, dia takut akan Tuhan, dia adalah seorang yang baik dan menjauhi kejahatan. Kita semua pasti mau kan menjadi anak yang saleh seperti Ayub? Nah, kalau kita mau menjadi anak yang baik, kita harus rajin berdoa, rajin gereja, dan rajin baca Alkitab, oke? Nah, firman Tuhan kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Adik-adik, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama kami mendengarkan firman
Kami juga sudah menjadi anak yang dengar-dengaran ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini dari kisah Ayub, kami bisa menjadi anak yang saleh. Kiranya Tuhan yang pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan yang sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, rajin berdoa, rajin gereja, rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, jadi kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah boleh kita dengar. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Kita serahkan persembahan kita, nanti dikirim ke Sekretaris Lunggun ya. Kita bernyanyi, ku berikan persembahan. Ku berikan persembahan. Ku berikan persembahan terbaik dan terbesar, ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Ku persembahkan semua kepadamu Tuhan. Pasti Kau memberkatiku lebih besar lagi. Kita sekarang mau berdoa untuk persembahan kita. Kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa persembahan yang sudah kami kumpulkan Bapa. Tuhan, terimalah persembahan kami ini seperti dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ajari anak-anak Tuhan agar boleh mempergunakan persembahan ini untuk lebih lagi mengenal nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga bersyukur Tuhan buat orang tua kami yang selalu sehat. Tuhan juga terus memberkati orang tua kami Tuhan, berkati kesehatannya, berkati pekerjaan dan juga usahanya Bapa, sehingga orang tua kami boleh menerima berkat yang sangat luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Haleluya, amin. Ya, sekarang kita mau pengumuman. Pengumuman pertama, adik-adik jangan lupa kerjakan renungannya ya. Nanti juga jangan lupa dikirim ke wali kelas masing-masing. Dan jangan lupa juga menghafal ayat hafalannya. Dan di minggu ini ayat hafalan kita adalah dihafal dari Yohanes 8 ayat 11c. Sekali lagi, Yohanes 8 ayat 11c. Jangan lupa dihafal ya. Terima kasih. Ya, sekarang kita tiba di penghujung ibadah kita. Kita bersyukur ibadah kita sudah boleh berjalan hingga akhir ini dengan baik. Kita percaya itu juga semua berkat kasih dan penyertaan Tuhan. Jadi kita mau bernyanyi untuk Tuhan dalam akhir ibadah ini. Kita bernyanyi bagaikan bejana. Kita katakan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku.
sekarang kita mau waktu ibadah kita berdoa syafaat dan juga doa penutup kita siapkan hati kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami yang sudah boleh berjalan dengan baik. Tuhan, biarlah ibadah kami di hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Juga Tuhan yang memberkati setiap kami, anak Tuhan, anak kakak ilmu dalam Bapa, dalam persekolahan kami. Tuhan yang berkati agar boleh kami bersekolah dengan baik, Tuhan mengajari dan juga memimpin sekolah kami, sehingga kami berkarya di sekolah kami juga Bapa. Tuhan juga memberkati setiap anak Tuhan yang sedang sakit. Tuhan yang memberkati agar boleh sakitnya boleh dilepaskan Tuhan, Kau jamah, berkati pun dia makan, berkati dokter yang menangani Tuhan, sehingga itu boleh memberi kesembuhan bagi dia. Juga Tuhan memberkati setiap anak Tuhan yang lagi sedih Tuhan, Tuhan juga yang hibur hatinya sehingga boleh bersenang, bergembira bersama Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa bahwa orang tua kami Tuhan yang memberkati setiap orang tua kami dalam kesehatannya. Mari Tuhan Kau pimpin, jauhkan dari segala penyakit. Juga Tuhan memberkati pekerjaan dan juga usahanya Bapa, sehingga dari usaha dan pekerjaan boleh mendapatkan berkat yang sangat luar biasa daripada Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat rumpun kami Tuhan, rumpun sedia alam. Tuhan memberkati setiap anak Tuhan, setiap serayan, setiap pelayan-pelayan Tuhan, dan juga semuanya Bapa, jemaat Tuhan memberkati, sehingga kami semuanya boleh sehat. Kami dijauhkan dari segala penyakit, kami dijauhkan dari segala virus corona Bapa, sehingga kami selalu sehat bersama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat kegiatan kami seminggu ke depan, Tuhan yang pimpin, Tuhan campur tangan, sehingga kami boleh menjalani dengan sukacita. Minggu depan kami boleh berkumpul kembali di ibadah kami dengan ramai dan lebih lagi Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan juga negara kami Tuhan yang saat ini sedang banyak mengalami bencana alam. Juga Tuhan memberkati Bapa agar boleh dipulihkan bersama Tuhan. Juga Tuhan berikan kami memberkati setiap saudara-saudara kami yang menimpa musibah. Tuhan yang berkati, berikan kekuatan Bapa, sehingga dari musibah yang dialami boleh semakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam segala apapun. Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami di tangan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dan juga sisa di tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami agar boleh kami jalani di hari ini dengan baik bersama Tuhan. Tuhan, atas segala kami mohon ampun Tuhan, atas segala dosa yang kami perbuat. Tuhan ampuni kami, juga ajari kami sehingga tidak mengulangi hal yang sama. Kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Ini dalam harapan kami Tuhan, Kau sempurnakan, dan mari kita mendoakan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekarang kita mau waktu ibadah kita berdoa syafaat dan juga doa penutup kita siapkan hati kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami yang sudah boleh berjalan dengan baik. Tuhan, biarlah ibadah kami di hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Juga Tuhan yang memberkati setiap kami, anak Tuhan, anak kakak ilmu dalam Bapa, dalam persekolahan kami. Tuhan yang berkati agar boleh kami bersekolah dengan baik, Tuhan mengajari dan juga memimpin sekolah kami, sehingga kami berkarya di sekolah kami juga Bapa. Tuhan juga memberkati setiap anak Tuhan yang sedang sakit. Tuhan memberkati agar boleh sakitnya boleh dilepaskan Tuhan, Kau jamah, berkati pun dia makan, berkati dokter yang menangani Tuhan, sehingga itu boleh memberi kesembuhan bagi dia. Juga Tuhan memberkati setiap anak Tuhan yang lagi sedih Tuhan, Tuhan juga yang hibur hatinya sehingga boleh bersenang, bergembira bersama Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa bahwa orang tua kami Tuhan yang memberkati setiap orang tua kami dalam kesehatannya. Mari Tuhan Kau pimpin, jauhkan dari segala penyakit. Juga Tuhan memberkati pekerjaan dan juga usahanya Bapa, sehingga dari usaha dan pekerjaan boleh mendapatkan berkat yang sangat luar biasa daripada Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat rumpun kami Tuhan, rumpun sedia alam. Tuhan memberkati setiap
anak Tuhan, setiap serayan, setiap pelayan-pelayan Tuhan, dan juga semuanya Bapak, jemaat Tuhan berkati, sehingga kami semuanya boleh sehat, kami dijauhkan dari segala penyakit, kami dijauhkan dari segala virus corona Bapak, sehingga kami selalu sehat bersama Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat kegiatan kami seminggu ke depan, Tuhan yang pimpin, Tuhan campur tangan, sehingga kami boleh menjalani dengan sukacita. Minggu depan kami boleh berkumpul kembali di ibadah kami dengan ramai dan lebih lagi Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan juga negara kami Tuhan yang saat ini sedang banyak mengalami bencana alam juga Tuhan memberkati Bapak agar boleh dipulihkan bersama Tuhan. Juga Tuhan berikan kami memberkati setiap saudara-saudara kami yang menimpa musibah, Tuhan yang berkati, berikan kekuatan Bapak sehingga dari musibah yang dialami boleh semakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam segala apapun. Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami di tangan Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dan juga sisa di tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami agar boleh kami jalani di hari ini dengan baik bersama Tuhan. Tuhan, untuk segala kami mohon ampun Tuhan, atas segala dosa yang kami perbuat, Tuhan ampuni kami dan juga ajari kami sehingga tidak mengulangi hal yang sama, kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Ini dalam pengharapan kami Tuhan, Kau sempurnakan, dan mari kita mendoakan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.